Ibu Zaidan ngersake ngujuk es teh niku mbake sing kuning niku mawon mriki. Ditakoni niku es teh tasik apa mboten? Tasik mboten es teh. Tasik yo kono didol goblok. Loncat bajingane kula ajak munggah nih. Yes, monggo. Nek aku kok njero bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku ta. Oh, lah budhe munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku Kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte ta niki. Hatiku yo loro banget. Wong aku kecilik dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku karo mipah dionekke kaya ngono. Dionekke baju dionekke lho. Salahku apa? Aku mung tak empet wae nak eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait ya Gus Miftah ya. Yaitu di mana Gus Miftah ini ya itu selalu mengucapkan yaitu perkataan-perkataan ya ataupun hinaan kepada sesama kaum muslimin. Walaupun Gus Miftah ini ya itu mengatakan yaitu dengan dalih candaan, tapi ini ya teman-teman ya, kalau dengan dalih candaan ya yang dikatakan oleh seorang Gus ataupun seorang kiai, seorang ustadz ya, itu tidak tepat ya teman-teman. Karena apa? Karena ini dilihat oleh jamaahnya. Loh, kok seorang Gus seperti ini ya omongannya ya goblok, terus apalagi namanya itu ya seperti tadi yaitu lonte dan lain-lain. Apalagi seorang kiai ya teman-teman. Ya ini tidak tepat sekali ya. Karena nanti akan diikuti oleh para muridnya, para santrinya. Nah, maka dari itu teman-teman ya, seorang muslim ini ya, yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan-perkataan yang baik. Jadi tidak ada sia-sia ya. Misal seperti ya mencaci maki, ya berkata-kata kotor, lalu kemudian menghina, merendahkan dan lain-lain. Nah, teman-teman, jadi saya akan tampilkan yaitu video dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA, yaitu tentang terkait berkata-kata kotor ya dan kasar, bahkan merendahkan orang lain, itu adalah ciri-ciri seorang munafik. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Ada orang subhanallah karena sudah tidak malu, walaupun tidak punya ilmu dia ngomong aja, gitu kan. Mau salah nanti urusan nanti, gitu kan. Pokoknya dia ngomong saja. Nah ini karena tidak ada sifat malunya. Sedikit berbicara itu bagian daripada rasa malu, gitu kan. Artinya kita berbicara yang penting, ikhwan dan akhwat sekalian. Kalau penting kita berbicara. Ada orang subhanallah tidak ada titik koma, bicara terus, nggak selesai-selesai pembicaraannya, gitu kan. Ini akhirnya dia tidak tahu yang mana benar, yang mana salah, yang mana akan memberatkan dia di hisab hari kiamat dan yang mana akan menjadi pemberat amal solehnya, semuanya. Makanya sifatnya ya, para ulama kita dulu menjaga lisan mereka. Rabi' bin Haytham rahimahullah waktu ditanya oleh muridnya, kenapa anda ini bisa kalau bicara itu hanya pertanyaan, hanya nasihat, berzikir, baca Quran, gak ada yang lain. Muridnya bilang, kami juga mau seperti anda. Apa kata beliau? Wahai muridku, belumkah kalian yakini sampai sekarang kalau kita punya Tuhan namanya Allah, dan Allah menitipkan di pundak kanan kita Raqib yang akan mencatat semua ya kebaikan-kebaikan sekecil apapun, dan kita punya di pundak kiri Atid yang mencatat semua keburukan, dan demi Allah satu huruf pun yang kau ucapkan dari lisanmu akan dibacakan dan dihisap untukmu di sana, maksudnya di akhirat. Artinya saya begini hati-hati sekali karena saya tahu malaikat mengawasi saya, dan malaikat tidak tidur mengawasin terus, gitu kan. Maka jangan sampai karena ada orang saja kita malu, tidak ada orang lalu kita ngobrolnya nggak benar di HP misalnya. Ingat kata ulama, tidak selamanya malu itu masuk kepada hal yang berbunyi, bersuara. Bisa saja tulisan, bisa saja visual, penglihatan mata, gitu kan. Mungkin antum bilang, saya kalau ngomong tidak kedengaran suaranya, merendah, baik. Tapi kalau SMS perkataannya syahwat, perkataannya tidak benar, mungkin mencaci maki via SMS, maka itu termasuk sama saja. Jadi tidak selamanya sesuatu yang bersuara, kan? Tapi bisa saja dalam bentuk tulisan, ya, bisa saja dalam bentuk perilaku. Bukankah sombong itu tidak harus teriak-teriak, tapi mungkin dengan dia tunjukkan jalan yang sombong sudah cukup, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ada seseorang yang jalan, dia tidak ngomong apa-apa. Dengan bangganya karena menggunakan baju yang baru, maka Allah tenggelamkan dia ke dalam tanah dan dia terus meronta-ronta kesakitan sampai hari kiamat. Kata sebagian ulama hadis, ini bisa saja sudah terjadi atau belum terjadi, mungkin, atau bisa terjadi kepada setiap orang yang memang sengaja jalan dengan sombong di pakaiannya, maka Allah tenggelamkan dia, tiba-tiba hilang jejak dan dia meronta-ronta sampai hari kiamat dalam tanah itu. Allahu alam seperti apa, tapi itu sabda Nabi SAW. Orang-orang munafik, cirinya adalah mereka paling suka berkata kasar, mereka tidak punya rasa malu. Subhanallah, ini banyak kadang-kadang kita lihat juga di dalam majelis ilmu. Ada banyak orang-orang munafik yang hadir,
dalam majelis ilmu di kalangan para ulama salaf kita, dari kalangan majelisnya para sahabat, majelisnya para tabi'in. Dulu banyak mereka-mereka yang datang gitu kan. Mereka datang hanya sekedar untuk bukan mencari ilmu, untuk mencari nama supaya dikatakan, oh iya pernah saya hadir di majelisnya Syekh Fulan, Ustadz ini, atau siapalah nama sahabat gitu kan. Pernah Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in rahimahumullah, dua ulama hadis yang terkenal. Ya, nama ini masyhur di kalangan ulama-ulama hadis. Pernah keduanya sedang melewati Masjid Jami' Baghdad. Kemudian mereka kaget pada saat masuk ke masjid tersebut, sholat duhur, habis sholat duhur ada seseorang berdiri lalu berbicara, mengatakan, saya telah meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in bahwasanya, ya disebutlah nama seorang tabi'in lalu sahabat, lalu Nabi SAW bersabda. Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in ini orang yang sangat teliti. Mereka menghafal sampai ratusan ribu hadis, mungkin kita bisa katakan jutaan hadis gitu kan. Maka mereka tahu kalau murid-muridnya, dan mereka tahu kalau itu hadis benar atau tidak, karena mereka menelusuri itu. Mereka tahu mana sahih, mana hasan, mana dhaif, mereka tahu. Dan ini hadis bohong yang dikarang-karang oleh orang ini. Lalu didatangi oleh Ahmad bin Hanbal, dikatakan, sebentar, Anda ini siapa? Dia katakan, saya Fulan bin Fulan. Apakah Anda pernah ketemu dengan Ahmad bin Hanbal? Langsung orang itu bilang, oh iya itu guru saya. Padahal ini Ahmad bin Hanbal di depannya lagi bertanya, gitu kan? Yahya bin Ma'in bertanya, apa kau pernah ketemu dengan Yahya bin Ma'in? Dia bilang, iya itu guru saya, gitu kan? Lalu Ahmad bin Hanbal mengatakan, sungguh orang seperti kamu tidak layak untuk didengarkan sama sekali perkataannya karena kamu sudah bohong. Saya Ahmad bin Hanbal dan ini Yahya bin Ma'in. Kami nggak pernah melihat kamu sebelumnya, dan apa yang kamu sampaikan semua kebohongan. Tahu bagaimana ikhwas sekalian? Ini subhanallah, kalau sifat malu sudah tidak ada seperti ini. Dia mengatakan apa? Untuk menutup, ya supaya dia tidak dianggap dipermalukan, gitu kan? Justru karena dia sudah tidak punya sifat malu, dia mengatakan, apakah memang Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in cuma kalian berdua? Gitu. Gitu kan? Karena memang sudah tidak ada orang lain, memang inilah ulamanya, gitu kan? Tapi untuk membenarkan perilaku dia, supaya dia anggap tidak malu di depan orang lain. Subhanallah ya. Kadang-kadang seperti itulah. Jadi ciri orang munafik itu kebanyakan mereka karena hadir di majelis ilmu atau terjun dalam sebuah lembaga atau bergabung dengan sebuah komunitas memang untuk mencari nama di situ. Ciri-cirinya terlalu banyak ngomong, mendominasi keadaan, padahal bukan kebenaran nih. Yang penting dia punya andil dalam setiap hal, gitu kan? Tapi bukan karena kebenaran, bukan karena dibutuhkan. Kalau dibutuhkan maka boleh saja, gitu kan? Maka boleh saja. Iyas Al-Muzani, salah satu ulama tabi'in, terkenal dengan kecerdasannya. Dia mengatakan, selama saya berargumen, karena dia di pengadilan, jadi hakim, tidak pernah ada yang mengalahkan argumen saya. Dia bilang, selalu saja saya selalu benar, karena Allah mudahkan saya untuk menunjukkan kebenaran memberikan kebenaran pada pemiliknya gitu. Dia bilang, baru satu kali dalam hidup saya dikalahkan oleh seseorang yang pernah hadir dalam majelis saya, gitu kan, di pengadilan nih. Datanglah orang lagi bermasalah, kemudian didatangkanlah saksi. Lalu saksi itu ditanya oleh Iyas Al-Muzani, kamu sudah berapa lama kenal orang ini? Dia bilang, sudah lama saya kenal orang ini. Dari mana kamu tahu kalau orang ini benar? Apakah kamu pernah menghitung satu persatu perilakunya? Apakah kamu mengetahui jenis pakaiannya, jenis makanannya? Gitu kan? Kata Iyas Al-Muzani ini. Lalu orang tersebut bertanya kepada Iyas kembali mengatakan, wahai hakim, sudah berapa lama Anda menobat jadi hakim? Kata Iyas, sudah sekian lama. Apakah hakim tahu berapa jumlah tiang di bangunan mahkamah ini? Gitu kan? Lalu kata Iyas, tidak. Ya, saya tidak tahu. Maka orang tersebut diam lalu menundukkan kepalanya. Iyas langsung faham. Ternyata memang belum tentu orang walaupun kenal tahu semua lini kehidupan orang itu. Buktinya saya juga sudah puluhan tahun di mahkamah ini tidak pernah tahu tiangnya, ya pengadilannya ada berapa gitu. Tapi orang itu tidak mengatakan, lihat nih saya benarkan apa segala yang membantah, enggak. Dia cuma menyampaikan seperti itu lalu dia diam. Udah, kalau orang itu berakal dia bisa tahu gitu. Dia bisa tahu. Seperti itulah. Nah, para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, semuanya umumnya kalau mereka sedang menyampaikan satu kebenaran lalu ada orang yang membantahnya, dia sudah tahu, dia bisa mencium ini sebenarnya orang hanya untuk mencari nama, dia diam, mereka diam, tundukkan kepala lalu mereka tinggalkan. Mereka nggak ikut-ikutan sudah. Nggak ada gunanya menghabiskan waktu dengan mereka untuk apa, gitu kan? Terus mengejar, terus mencari masalah, terus saja itu. Udah nggak boleh, gitu kan? Termasuk dalam bab malu dalam Islam, kalau kita mendatangi rumah seseorang, apa kata Nabi SAW? Kalau kalian datang ke rumah saudara kalian, lalu kalian ketuk 3 kali, tidak dibukakan, pulanglah, pulang, gitu kan? Karena bisa saja saudara kalian sedang tidak mau diganggu atau sedang tidak di tempat. Ini kita tidak bel terus, gitu kan? Belum dibukain, ketuk pintu, tidak puas, lempar batu masuk ke dalam rumahnya. Nggak boleh, pulang. Titip pesan boleh, tapi begitu adabnya dalam Islam, sampai tidak boleh kita mengganggu orang lain. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan yang singkat dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA, yaitu tentang terkait adab, ya, sopan santun, ya, yaitu perkataan yang baik yang keluar dari mulut yaitu seorang muslim, ya. Jadi tidak ada perkataan-perkataan yang kotor, yang merendahkan, bahkan mencaci maki. Nah teman-teman, jadi itu saja ya yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.